Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas karunia-Nya sehingga kita masih diberi kekuatan untuk menjalankan tugas-tugas di tengah pandemi COVID-19 yang masih harus kita hadapi saat ini. Saudara sekalian yang saya cintai dan banggakan, memperhatikan perkembangan yang terjadi di masyarakat beberapa waktu ini, terutama terkait kebijakan baru program jaminan sosial yang kita miliki, yaitu program jaminan hari tua. Saya sangat memahami dan mendengar dengan seksama atas semua respon dari berbagai pihak, terutama teman-teman pekerja dan buruh maupun serikat pekerja, serikat buruh. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya menjelaskan perihal Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2022 yang lalu dan diundangkan pada tanggal 4 Februari 2022. Setelah melalui proses dan waktu yang cukup panjang dalam pembahasannya. Permenaker ini dikeluarkan tentunya setelah mempertimbangkan hasil kajian dan hasil diskusi maupun konsultasi dengan berbagai pihak. Antara lain Dewan Jaminan Sosial Nasional, Forum Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, rapat antar kementerian dan lembaga, baik dalam rangka koordinasi maupun harmonisasi peraturan, dan lain sebagainya. Permenaker ini juga mempertimbangkan adanya perkembangan di bidang perlindungan sosial saat ini, yaitu lahirnya Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP sebagai program jaminan sosial yang khusus untuk mengcover risiko PHK, di mana dalam bulan Februari ini bisa dinikmati manfaatnya. Selain itu juga ada berbagai macam program bantuan yang bersifat jangka pendek yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat, termasuk beban teman-teman pekerja atau buruh dalam menghadapi kondisi tertentu seperti bantuan subsidi upah yang telah disalurkan pada tahun 2020 dan tahun 2021 pada saat kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, dari aspek hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini juga telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua, di mana dalam tahun yang sama pada waktu itu, PP tersebut sebagian diubah dengan PP nomor 60 tahun 2015, yang kemudian disusul dengan terbitnya Permenaker nomor 19 tahun 2015. Lahirnya PP nomor 46 tahun 2015 juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau Undang-Undang SJSN. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang hierarki peraturan perundang-undangan, maka Permenaker ini seharusnya kita lihat sebagai satu kesatuan dari semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan hari tua, yaitu mulai dari undang-undangnya dan juga peraturan pemerintahnya. Saudara sekalian, kita tentunya menyadari bahwa dalam kehidupan kita ada tahapan yang harus dilalui. Meskipun tidak semua orang akan menjalani tahapan yang sama. Bahkan resiko kehidupan juga berbeda-beda. Ada resiko yang terjadi tidak dapat kita duga. Seperti sakit, kecelakaan kerja ketika bekerja, putus hubungan kerja atau PHK, dan bahkan meninggal dunia. Di sisi lain, ada resiko yang sudah jelas kita akan lalui. Contoh,
resiko bahwa pada usia tertentu akan menjadi tua dan tidak produktif lagi. Bagi yang bekerja, pada saatnya akan pensiun. Resiko-resiko sosial inilah yang kemudian perlu dilakukan antisipasi atau persiapan bila pada saatnya benar-benar terjadi, sehingga seorang pekerja atau buruh dan keluarganya benar-benar siap dan tetap dapat melanjutkan hidupnya. Atas dasar inilah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN mengatur bahwa jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Berdasarkan Undang-Undang SJSN yang ditetapkan pada tahun 2004, terdapat 5 jenis program jaminan sosial, yaitu program jaminan kesehatan atau JKN, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan hari tua atau JHT, jaminan pensiun atau JP, dan jaminan kematian atau JKM. Dalam perkembangannya, Undang-Undang SJSN ini melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menambahkan satu program jaminan sosial yang baru yang disebut Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Semua program tersebut mempunyai prinsip, tujuan, coverage, dan manfaat yang berbeda, sehingga tata cara dan persyaratannya pun akan berbeda. Bila sakit, maka risiko ini di-cover oleh program JKM. Bagi pekerja atau buruh yang bekerja, bila terjadi kecelakaan kerja, maka akan di-cover dengan program JKK. Selanjutnya, jika yang bersangkutan memasuki hari tua, ada perlindungan dari program JHT. Bila memasuki usia pensiun, maka akan di-cover oleh program JP, Jaminan Pensiun. Bila meninggal dunia, maka sudah ada perlindungan berupa JKM. Bagaimana bila pekerja di PHK? Sebagaimana yang saya sampaikan, sekarang telah ada program yang dibentuk khusus untuk melindungi pekerja dari resiko tersebut, yaitu program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Program Jaminan Hari Tua atau JHT adalah salah satu program jaminan sosial yang terintegrasi dalam sistem jaminan sosial nasional. Karena terintegrasi dalam satu sistem yang sama dengan program-program jaminan sosial lainnya, maka manfaat JHT ini seharusnya tidak tumpang tindih dengan manfaat program jaminan sosial lainnya. Sesuai amanat Undang-Undang SJSN, program JHT ini dibangun berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Prinsip tabungan wajib yang dimaksud bahwa manfaat JHT tersebut berasal dari akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Manfaat JHT akan diterimakan secara lamsam atau sekaligus. Besaran akumulasi iuran dan hasil pengembangannya ini setiap saat dapat dilihat atau dipantau oleh masing-masing pekerja atau buruh melalui website BPJS Ketenagakerjaan. Saudara sekalian yang saya hormati, izinkan saya mengajak kita semua untuk kembali memikirkan latar belakang munculnya program JHT. Sesuai namanya, program JHT adalah merupakan usaha kita semua untuk menyiapkan agar para pekerja kita di hari tuanya, di saat sudah tidak bekerja, mereka masih dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik. Sejak awal, memang program JHT ini dipersiapkan untuk kepentingan jangka panjang. Karena untuk kepentingan jangka pendek sudah ada. Untuk pekerja yang mengalami situasi seperti kecelakaan, cacat permanen, meninggal dunia, ter-PHK, atau pindah ke luar negeri, semua telah memiliki hak jaminan sosial dengan ketentuan-ketentuan khususnya. Apabila manfaat JHT kapanpun bisa dilakukan klaim 100%, maka tentu tujuan program JHT tidak akan tercapai. Ketentuan mengenai usia 56 tahun
Ini tentunya tidak berlaku untuk peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. Bagi peserta yang meninggal dunia, ahli warisnya dapat langsung mengajukan klaim JHT. Sedangkan bagi peserta yang mengalami cacat total tetap sebelum usia 56 tahun, klaim dapat diajukan setelah adanya penetapan cacat total tetap dan perhitungannya dimulai pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah penetapan cacat total tetap tersebut. Terkait pengajuan klaim manfaat JHT ini, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang SJSN bahwa dalam jangka waktu tertentu bagi peserta yang membutuhkannya dapat mengklaim sebagian dari manfaat JHT. Selanjutnya, hal tersebut diatur dalam PP nomor 46 tahun 2015 bahwa klaim terhadap sebagian manfaat JHT tersebut dapat dilakukan apabila peserta telah mempunyai masa kepesertaan paling sedikit 10 tahun dalam program JHT. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak yang bertanya, bagaimana dengan peserta yang mengalami PHK atau mengundurkan diri atau pensiun sebelum usia 56 tahun? Prinsipnya, semua peserta baik yang masih bekerja atau yang mengalami PHK atau mengundurkan diri maupun peserta yang usia pensiunnya di bawah 56 tahun, maka sebagian manfaat JHT tetap dapat dilakukan klaim sebelum yang bersangkutan berusia 56 tahun dengan syarat mempunyai masa kepesertaan dalam program JHT minimal 10 tahun. Klaim yang dapat diajukan maksimal 30% dari manfaat JHT dengan tujuan akan digunakan untuk kepemilikan rumah atau maksimal 10% dari JHT digunakan untuk keperluan lainnya. Keduanya dalam bentuk uang tunai. Adapun sisa dari manfaat JHT yang belum diambil dapat diambil pada saat usia 56 tahun. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa selain program JHT tersebut, bagi peserta yang mengalami PHK juga berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penghentian hak. Ini bagi pekerja PKWTT atau berhak atas uang kompensasi bagi pekerja PKWT. Pemerintah juga memiliki program baru pelindungan sosial ketenagakerjaan untuk teman-teman yang ter-PHK, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan, tanpa adanya penambahan iuran baru dari pekerja. Iuran program ini dibayar oleh pemerintah setiap bulan. Bahkan pemerintah juga sudah mengeluarkan dana awal sebesar 6 triliun untuk program JKP ini. Perlu saya ulang kembali bahwa program JKP ini adalah program perlindungan sosial ketenagakerjaan baru yang memang selama ini belum pernah ada. Manfaat program JKP selain berupa uang tunai adalah akses informasi pasar kerja melalui Pasker ID yang telah kami launching pada bulan Desember tahun 2021. Dan kami juga telah menyiapkan pejabat fungsional mediator yang menangani perselisihan dalam hubungan industrial, pejabat fungsional pengantar kerja yang melaksanakan asesmen dan konseling. Kami juga mempersiapkan lembaga-lembaga pelatihan yang terpercaya dan profesional, serta program-program pelatihan yang tepat dan sesuai dengan lowongan dan pasar kerja yang tersedia, sehingga dapat mengantarkan peserta kembali mendapatkan pekerjaan. Semua bentuk manfaat JKP tersebut dimaksudkan untuk memastikan pekerja yang ter-PHK dapat terus melanjutkan hidupnya dan mempersiapkan untuk bekerja kembali. Bagi teman-teman ter-PHK yang ingin bekerja kembali dengan berwirausaha atau membuka usaha baru, pemerintah memiliki beberapa skema bantuan, antara lain program tenaga kerja mandiri dari Kementerian Ketenagakerjaan, program kartu prakerja yang pada tahun lalu diprioritaskan bagi teman-teman pekerja yang ter-PHK, program bantuan program kredit usaha rakyat atau KUR, dan program bantuan produktif untuk usaha mikro. Saya juga ingin menyampaikan bahwa hadirnya Permenaker ini
adalah juga memberikan kemudahan dalam pelayanan untuk mendapatkan manfaat JHT dengan memangkas berbagai persyaratan administratif. Mengurus JHT cukup dengan nomor induk kependudukan serta kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dan dapat dilakukan secara online. Saudara sekalian, Permenaker ini akan berlaku 3 bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya, tepatnya tanggal 4 Mei 2022. Saya sangat berharap Permenaker ini dipahami terlebih dahulu secara cermat dan menyeluruh. Saya ingin menegaskan adanya pandangan yang mengatakan bahwa manfaat JHT hanya dapat diambil pada saat berusia 56 tahun. Tidaklah sepenuhnya benar. Yang benar adalah manfaat JHT juga dapat diambil sebagian dengan masa kepesertaan tertentu. Iuran yang telah dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja untuk program ini tidak akan hilang dan dapat diklaim seluruhnya setelah peserta memasuki usia 56 tahun atau bila peserta mengalami cacat total sebelum usia pensiun atau meninggal dunia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.